Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, tsumma salatan wassalaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid dini wa alimna at-ta'wila. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad. Taib. Panas. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Ada yang hadir tadi sholat zuhur di Masjid Jamiah? Yang laki-laki ada? Ada? Yang perempuan? Ada yang tadi sholat zuhur di Masjid Jamiah? Gak ada? Untung gak ada. Antum ada acara apa nih? Datang-datang rame-rame. Yandri yang undang. Saya undang. Taib, bismillah. Ini dari kelas IAT semua. Ada yang dari Ilha? Ada? Katanya ada. Mana? Belum datang. Berarti IAT semua. Semester 1. Mana semester 1? 2, 3, 4, 5. Semester 3. Oh, semester 5. Semester 7, Winda, angkat tangan, Rani. Angkat tangan. 7. Belum dapat judul? Oh, udah, alhamdulillah. Baik. Jadi, kegiatan ini diinisiasi oleh teman antum ini. Dari kelas IAT, Yandri dan kawan-kawan. Yang kemarin itu kita bahas tentang kita ada seminar di mana kemarin itu di Hotel Grand Suka. Lalu kemudian Yandri waktu di sela-sela belajar mengusulkan gimana kalau seandainya rame-rame gitu ya. Nah, IAT. Maka saya persilahkan dia untuk membuatkan tentang kegiatan ini. Dan insya Allah kegiatan ini akan kita bikin secara berkala dengan tema-tema yang berbeda-beda insya Allah. Baik. Ada yang pernah belajar sama saya dulunya? Tani, Winda. Yang di kelas itu sama saya kan? Semester 2. Semester 2 berarti di ilmu hadis. Oh iya. Baik. Apa tema kita hari ini? Kenapa harus belajar bahasa Arab? Saya ceritanya begini. Ada seorang mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran. Sudah lulus di fakultas kedokteran. Dengan geser aja ke depan. Bisa lebih dekat ke kipas. Geser lagi kipasnya ke depan. Tempat kita ini terlalu lapang. Kalau antum nggak ada ya. Saya mau nanya sama teman-teman. Kalau ada mahasiswa fakultas kedokteran, dia udah lulus di kedokteran nih. Lalu kemudian tiba-tiba pada saat dia masih belajar di fakultas kedokteran, dia nggak ngerti biologi. Gak ngerti tentang biologi. Lalu tiba-tiba karena proses berjalan terus, dia lulus. Dan akhirnya koas, kemudian disumpah menjadi dokter, dan kemudian diangkat jadi dokter. Lalu pada saat praktek, pada saat bedah orang, gitu ya, bedah. Lalu dijahit lagi. Cara jahitnya gimana ini? Kira-kira apa yang terjadi? Dia nggak ngerti masalah biologi nih, mana yang harus dipotong usus buntu, yang mana dipotong, contoh kan, usus mana dipotong, mana yang usus buntu, ya nggak? Kalau ini dipotong mati nggak ya? Kalau ini yang dipotong gimana ya keadaannya ya, gitu kan? Kira-kira apa yang terjadi kalau seandainya ada seorang mahasiswa kedokteran yang nanti dia bagaimanapun juga dia wajib tamat, dan dia tamat dan dia jadi koas, lalu kemudian dia diangkat jadi dokter. Kira-kira setelah itu apa yang terjadi pada saat dia berobat? Atau pada saat orang berobat ke dia?
dokter saya sakit perut di sini. Apa yang terjadi kira-kira? Apa namanya? Malpraktek. Ya, malpraktek yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan bisa menyebabkan kematian sama orang lain. Yang seharusnya nggak dipotong malah dipotong, ya kan? Itu yang sering kali terjadi ya. Yang mungkin banyak terjadi. Bahkan malpraktek pun juga terkadang sudah dilakukan oleh orang-orang yang pro banget itu ya, ngerti banget tuh tentang ilmu kedokteran itu. Tapi karena dia nggak ngerti biologi, bisakah dia jadi dokter yang profesional? Bisakah dia jadi dokter yang mungkin diminati oleh banyak pasien? Yang akan terjadi adalah banyak pasien yang mati gitu ya. Banyak pasien yang gagal berobat sama dia dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa jadinya kalau seandainya ada mahasiswa jurusan teknik informatika tapi nggak ngerti Excel, nggak ngerti masalah internet, tapi dia bisa tamat juga. Apa yang terjadi nantinya? Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Sama halnya juga kalau ada, ini live ya, udah live, tapi jangan dianggap ngerosting ya. Ini dianggap penyadaran. Apa jadinya kalau seandainya ada seorang mahasiswa jurusan Al-Quran, jurusan hadis, gak ngerti tentang Quran, gak ngerti tentang hadis, lalu tiba-tiba terus berlanjut, akhirnya setelah 5 tahun tamat dan menyandang gelar sarjana agama, sarjana tafsir, sarjana hadis dan sebagainya. Akan tetapi dia sendiri gak tahu apa itu Al-Quran, seperti apa diapakan Al-Quran. Kira-kira apa yang terjadi? Malpraktek. Gitu kan? Kalau seandainya malprakteknya itu di bidang kedokteran, yang akan mati itu cuma 1 orang. Iya. Contoh nih ada pasien nih. Pasien seharusnya dibedah. Pada saat dia dibedah itu, lalu kemudian pada saat dia dibedah itu, lalu kemudian salah bedah dia, atau salah jahit, atau salah potong. Ya enggak? Akhirnya yang terjadi adalah malpraktek yang menyebabkan seorang pasien mati. Yang mati ini berapa orang? 1. Ya kan? Teknik kimia. Ya kan? Padahal itu bahan peledak. Tidak pandai dia begitu kan. Akhirnya yang terjadi adalah banyak orang mati. Apa yang terjadi jika seandainya seorang yang kita lulusan dari jurusan keagamaan, lalu kemudian kita sendiri gak ngerti tentang Al-Quran ini, gak ngerti tentang hadis ini, gak ngerti cara menafsirkannya, gak ngerti tentang bagaimana, apa yang terjadi? Dhalun mudil. Apa mana dhalun mudil? Sesat dia sesat dan kemudian bisa menyesatkan banyak orang. Apalagi sekarang, nih sama kayak ini yang kita lakukan sekarang. Kita live konten, lalu kemudian disimak oleh orang, lalu kemudian orang ikutin kita gitu ya. Maka setiap orang yang mendengar ini bisa sesat gara-gara kita gitu. Karena apa? Banyak kita menggunakan media sosial untuk sebagai wasilah dakwah. Betul kan? Apa jadinya kalau seandainya yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan koridor yang sesungguhnya Allah tentukan? Dhalun mudil. Apa yang saya sebut dengan hal itu? Kenapa saya sebut nih? Ya Ustaz berani banget Ustaz ngomong begitu ya. Kan ada hadisnya yang menyatakan, hadis Bukhari yang selalu kita bahas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mencabut ilmu tidak dicabut dari diri seseorang langsung, tek, tidak ya. Tapi gimana cara Allah cabut ilmu itu? Dengan mewafatkan para ulama. Ulama itu diwafatkan satu persatu, berarti Allah cabut ilmu. Akan tetapi pada saat Allah mencabut ilmu itu dengan cara mematikan seorang ulama, munculnya tidak sama dengan tentara. Kalau tentara menyebutkan apa? Patah tumbuh, hilang berganti. Mati satu,
tumbuh 1000. Ini sekarang apakah ada yang mati akan tumbuh 1000? Ternyata saya rasa tidak gitu ya. Tidaknya artinya begini, tidak sekaliber itu. Maka oleh karena itu, apa yang terjadi kalau seandainya sudah meninggalnya para ulama, apa kata hadis itu? Orang berbondong-bondong mengangkat ada orang yang jahil menjadi pemimpin. Lalu kemudian mereka minta fatwa ke dia, dan ternyata fatwanya itu dolun mudil, sesat dan menyesatkan. Teman-teman, adik-adik semua, saya bilang sama Yandri dan kawan-kawan antum yang melaksanakan kegiatan ini bukan dalam artian mengerosting antum atau ngerosting jurusan atau ngerosting lembaga-lembaga tertentu, tidak. Tapi kita berharapnya ingin menghadirkan sebuah kesadaran masif, ya, kesadaran massal apa yang harus kita lakukan gitu. Apa yang saya sebut dengan apa yang harus kita lakukan. Adik-adik, antum jurusannya tafsir. Lalu kemudian pertanyaan saya adalah, apakah antum memilih jurusan tafsir itu karena pilihan sendiri atau tersesat di jalan yang benar? Kan tersesat antum kan. Saya jurusannya IPA dulu, Ustaz. Jurusan saya komputer dulu, Ustaz. Akhirnya saya tersesat di Ridwan. Kayaknya Ridwan banget ini. Ente apa, Wan? Pilihan sendiri atau tersesat di jalan yang benar, Wan? Atau nggak tahu, Ustaz, kok tiba-tiba saya ada di jurusan ini gitu. Yang akhwatnya gimana? Pilihan sendiri. Jurusan sebelumnya IPA. Wah, berani ya. Mantap. Yang lain? Nah, saya nanya-nanya. Saya survei dulu. Berapa persen di antara antum yang lulusan pondok pesantren? Tak adanya Yandri. Ya, yang akhwat dulu. Pesantren, pindah. Pesantren, Win. Apa, Win? Pesantren, angkat aja. 1, 2, 3. Angkatlah dari tadi. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Yang dari MA. Man. Oke. Mas. Mas. Swasta. Man ya. Yang dari SMA. Murni SMA, Win. SMA aja. Wow. Yang laki-lakinya. Yang dari pesantren. Ada ya. Pesantren. Dari MA. Oke. Yang dari SMA umum. Wah. Antum yang dari Malaysia kan? Apa namanya? Pesantren ya. Di Malaysia apa namanya? Pesantren juga. Madrasah ya. Madrasah. Taib, madrasah ya, madrasah kalau kita namanya pesantren gitu. Taib, teman-teman, sekarang pertanyaannya adalah ketika antum sudah menceburkan diri di dalam sebuah institusi atau sebuah jurusan yang sama halnya seperti kita analogikan tadi, orang yang ngambil jurusan kedokteran, maka tidak ada kata lain bagi antum untuk menguasai betul ilmu yang dibutuhkan di situ. Kalau seandainya antum tidak menguasai keilmuan di situ, maka bisa dipastikan bahwa kita akan menjadi orang yang melakukan malpraktek nantinya. Kenapa? Banyak ternyata Al-Quran ini bukan bahasa manusia. Apa? Mahwal Quran. Secara definisi ilmu Qurannya apa? Kalamullah. Terus? Allazi nazzala 'alaihil kitabu lam yaj'alhu iwaja. Mana pergi? Apa definisikan itu mahwal Quran? Kok pada nunduk-nunduk semua? Kalamullah. Al-Quran itu kan kalamullah, perkataan Allah yang bukan perkataan manusia. Apa prinsip daripada Al-Quran itu? Mu'jizat. Mana mu'jizat? Dia mengalahkan, menjadi melemahkan dari yang lainnya. Fa'tu bi suratim mimithli. Coba datangkan satu semisal surat. Jangankan semisal surat, semisal ayat aja, tak mampu manusia. Makanya tadi saya tanya kalau ada yang hadir di kajian di Masjid Jamiah. Tadi saya singgung juga masalah itu. Apa itu? Ternyata Umar bin Khattab
kan adalah salah satu di antara orang yang paling benci dengan dakwah Rasul kan. Betul ya? Paling benci dengan dakwah Rasul. Sehingga Rasul pun mendoakan, ya Allah, apa kata Rasul doanya? Perkuatlah Islam dengan 2 orang Umar. Salah satunya siapa? Umar bin Khattab. Lalu kemudian bagaimana proses keislaman Umar? Bagaimana proses keislaman Umar? Apakah Umar itu Islam setelah ditaklukkan oleh Rasulullah? Di luar pedang, "Hei Umar, lu masuk Islam lu, guys." Apakah gitu kata Rasulullah? Tidak. Umar, kamu kalau mau masuk Islam nih jabatan buat kamu khalifah habis itu. Apakah begitu? Tidak. Tapi bagaimana proses keislaman Umar? Membaca Quran? Mendengarkan bacaan daripada adiknya yang sudah dikabarkan masuk Islam duluan, karena dia penasaran, dia mengendap-endap di belakang sana malam hari, adiknya baca surat apa? Toha. Lalu kemudian tidak ada kata lain kecuali Umar bersyahadat pada saat itu. Lalu kemudian ketika kita melihat bahwasanya Al-Quran ini adalah perkataannya Allah, tidak bisa dipahami dengan bahasa kita sendiri saja, harus dipahami dengan begitu besar. Ya, begitu besar keilmuan yang harus dikuasai di dalam Al-Quran itu. Fi aina kitab Mana'ul Qattan. Hedo, khus kitab Mana'ul Qattan ya Hedo. La ara kitabi huna. Mana? Aina? Aina? Khus. Oh, Hedo mujud do. Hedo, syukran. Dek, siapa yang punya kitab ini? Katakan. Siapa yang tahu kita? Jangan punya dulu dah. Siapa yang tahu kitab apa ini? Hah? Ulumul Quran. Tentang apa ini? Ilmu tentang Quran. Siapa yang punya kitab ini? Siapa yang ada kitab ini? 1. Setelah dibeli tadi malam. Setelah dipaksa Kak Biah beli tadi malam. Yang akhwat, siapa yang punya kitab ini? Yang terjemahan ya Ustaz. Jangan yang terjemahan. Siapa yang punya ini? Yang asli. Kita bahas. Adik-adik, ini adalah kitab, saya bilang ya, kalau di Indonesia ini adalah kitab dasar banget di dalam Ulumul Quran. Kalau seandainya di bidang kedokteran, ada satu kitab yang disusun oleh ulama Islam yang menjadi referensi rujukan daripada apa? Daripada ilmu kedokteran. Kitab apa itu? Qanun apa? Al-Qanun fit Tib. Pengarangnya siapa? Ibnu Sina. Jadi kalau orang dulu zaman dulu mempelajari ilmu kedokteran, kitab itu wajib dia miliki dan dia harus menguasai kitab itu karena jadi referensi utama. Teman-teman, kalau antum ngambil jurusan ilmu Al-Quran, alal akol, mana alal akal? Minimalnya antum punya kitab ini. Minimal ini. Kenapa saya bilang minimal? Karena kitab inilah yang membahas setidaknya tentang ilmu Al-Quran itu. Kalau kita nggak tahu tentang kitab ini, kita nggak tahu isi apa yang di sini, bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang yang profesional dan ahli di dalam ilmu yang kita pelajari itu? Ya kan? Dari sini sudah menunjukkan kita itu serius atau tidak dengan jurusan kita itu. Betul tidak? Antum kalau seandainya pergi ke sawah, pengen apa? Pengen bercocok tanam. Apa yang harus antum miliki dulu? Alatnya, cangkulnya. Nah, sekarang antum mau ngambil jurusan di ilmu Quran, akan tetapi alat untuk mempelajari ilmu Quran nggak punya. Berapa persen di antara kita yang punya kitab ini? Win, geser depan, Win. Ini bakalan penuh sampai belakangnya nanti. Nah, taib, teman-teman.
Oleh karena itu dari sini saja kita sudah bisa menilai diri kita ini apakah kita serius dengan jurusan kita ini atau tidak. Beberapa minggu yang lalu saya diundang oleh apa sih namanya kalau organisasi BEM fakultas jurusan itu? HMPS ya. HMPS bersama dengan Ustadz Agus, ketua jurusan antum, mengumpulkan senior-senior antum yang mereka terkendala di dalam penulisan skripsinya. Ada berapa Sagus? Wah, ratusan. Banyak juga, puluhan lah. Setelah diobservasi, setelah ditanya, kemudian setelah didiskusikan panjang lebar, ternyata dapat satu kesimpulan apa yang menyebabkan mereka susah tamatnya, lambat tamatnya. Satu di antaranya adalah mereka nggak mengetahui, nggak menguasai tentang kejurusannya itu. Ya kan? Ini menjadi masalah besar. Ini menjadi masalah besar. Apa maknanya menjadi masalah besar? Bagaimana mungkin kita akan menemukan sebuah masalah sedangkan buku untuk mencari masalah aja kita nggak tahu. Kita nggak punya. Wah, repot. Gitu kan? Nah, sekarang kita coba bahas. Al-qawaidul lati yahtaju ilaihal mufassir. Kaedah, kawaid, tata bahasa, kemudian ketentuan-ketentuan yang wajib dikuasai bagi seorang mufassir. Bukan keilmuan ya, tapi kaedah ini. Kalau keilmuan sudah barang pasti. Ini. Yang pertama adalah disebut dengan ad-dhamair. Saya cek ya, mudah-mudahan Sa Agus lihat ini. Berapa persen? Siapa yang tahu domir? Apa itu domir? Berapa jenis domir? 14. Apa saja? Mumtaz. Belum tepat. Berapa pembagian domir? Dia bilang 14, antum bilang 2, kecil banget. Kenapa antum bilang dia bilang 14? Jangan sebut dari sayanya. Kita lagi gak jualan. Kenapa? Apa? Ya 2. Baris dan mustatir. Siapa yang tahu domir baris? Siapa yang tahu domir mustatir? Domir mustatir. Baik, teman-teman. Gara-gara domir saja. Gara-gara satu domir, kata ganti orang. Itu bisa berabe loh masalahnya. Bisa kacau dunia dibuatnya. Saya sempat sampaikan ketika mempelajari domir dengan anak-anak yang belajar ma'had di sini. Riwayat ini saya dapatkan dari guru saya. Saya belum tahu referensinya. Saya suruh mereka cari tapi kayaknya belum ketemu-temu juga. Gara-gara ini, penggunaan domir ini menyebabkan menjadi salah satu daripada peperangan yang terjadi. Saya karena ini live jadi saya nggak mau bahas itu. Ya, takut nanti ada yang komen di close, dimatikan aja dulu. Di reject aja. Lalu pada saat membahas itu, wah, domir ini menjadi masalah besar. Salah di dalam audud domir namanya. Mengembalikan domir ini kemana, maka keliru dia. Ada senior antum namanya Kak Nisa. Mana Kak Nisa? Kuliah. Dia kemarin beberapa malam yang lalu menghadapkan sama saya. Ustaz, ini saya ada tugas dari kampus. Apa itu tugas saya? Kenapa domir ini menggunakan hu padahal Allah dan Rasulnya sebelumnya? Wah, itu gara-gara satu masalah doang. Domir doang. Berarti pertanyaannya, kalau kita nggak mengerti domir, apakah kita bisa mampu menjadi seorang mufassir? Enggak kan? Di reject aja tuh. Siapa tuh? Hah? Di delete aja, di cancel aja tuh. Yang kedua, ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah dan nakirah. Siapa yang tahu ma'rifah? Ma'rifah dan nakirah. Nah, taib. Ini bagi anak ma'had tidak boleh jawab. Ya. Yatazawwaj ar-rajulu al-mar'ata
Nah, siapa yang tahu artinya? Yatazawwaju apa artinya? Telepon ya saya coba. Telepon ya saya. Sini aja antum. Apa artinya? Yatazawwaju apa artinya? Menikah. Ar-rajul, al-mar'ah, al-jamilah, cantik. Ini cantik kan? Bawah, yatazawwaju, menikah. Ar-rajul, laki-laki. Al-mar'ah, jamilah, cantik. Apa bedanya? Iya, gue juga tahu itu bedanya. Alif lam ini pakai alif lam, ini nggak pakai alif lam. Apa bedanya, boy? Iya, satu nakirah, satu ma'rifah. Apa konsekuensinya? Apakah sama pemaknaannya? Maknanya sama? Apa bedanya? Iya, artinya. Satu umum. Kalau di bawah? Siapa yang cantik kalau begitu? Ya, yang Arabnya beda. Oke, apa yang Arabnya yang pertama? Al-jamilah yang ketika alif pakai alif lam, apa yang Arabnya? Naat, man'ud. Kalau di bawah yang Arabnya? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Apa konsekuensi maknanya? Ini katanya sama, tapi bedanya cuma satu, pakai alif lam satu, enggak pakai alif lam satu. Apa bedanya, Pak? Kalau pakai alif lam itu kita ketahui perempuan yang mar'atu jamilah. Kalau yang enggak tuh kita menikahi perempuan yang cantik tapi kita nggak tahu. Oh, jadi kalau yang dia apa katanya tadi? Mau dibawa sini? Bawa aja. Batu. Boleh. Kalau begitu, kalau beliau nih bilang, kalau di atas kita tahu perempuan cantiknya, berarti ini yang di atas, ini perempuannya nggak pakai cadar. Karena dia tahu itu cantiknya kan. Kalau ini nggak pakai cadar, ini pakai cadar. Karena belum tentu katanya kan begitu. Gitu ya? Nggak, kalau yang Terus gimana dong? dia kenal lah. Oh, dia kenal. Kalau ini nggak kenal. Makanya kenalan dulu dong, taruh dulu dong. Ya orang yang menikah itu ya kenalan dulu. Antum ada yang mau menikah dengan orang yang tidak antum kenal? Enggak kan? Jangan bicara Quran dulu dah. Kita bicara ini dulu, dua kata ini dulu. Ayo. Ayo. Apa? Kaedah yang dibutuhkan oleh seorang mufassir adalah ta'rif wa tangkir, ma'rifah dan nakirah. Ustaz, yang di atas itu ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Dia pakai alif lam. Yang kedua, dia nakirah. Kenapa dia nakirah? Enggak pakai alif lam. Iya, juga tahu, anak SD juga tahu itu ma'rifah dan nakirah. Pertanyaannya dari sisi pemaknaannya, ini bisa heboh dunia nanti nih kalau saya naik hitam-hitam baju saya. Hidung saya udah hitam? Belum ya? Nanti hitam udah. Apa konsekuensi maknanya? Nanti jurusan tafsir kan ya? Apa konsekuensi maknanya ketika menafsirkan? Ya, secara maknanya berbeda. Apa konsekuensi maknanya? Hendri? Belum belajar itu. Belum belajar ini. Do, apa bedanya do? Coba jelasin. Yang di atas ini apa do? Naat. Ini man'ut. Ini do? Hal. Apa makna hal itu do? Dalam keadaan. Kalau naat sifat. Ya memang cantik dua-duanya do. Apa bedanya?
Kalau yang di atas itu dia cantiknya tuh yang bawah itu dalam keadaan cantiknya waktu itu aja cantiknya. Oh gitu. Ini hanya pada saat nikah aja cantiknya. Ini memang cantik asli. Ini cantik skincare. Gitu. Cantik makeup. Antum jurusan apa? Wah, akidah filsafat. Iyalah, dia pikirannya cantiknya ini benar atau enggak kalau akidah filsafat gitu. Jawabannya benar. Kalau yang di atas naat. Apa makna naat itu? Naat itu adalah sifat yang melengket dan sifat yang permanen dia. Seorang laki-laki menikahi wanita yang cantik dari awal. Memang cantik dia. Kalau yang di bawah, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang mana pada saat dia menikahi itu perempuan itu cantik. Besok pagi, wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena makna daripada hal itu adalah hayatul fa'il awil maf'ulun bih. Keadaan daripada sohibul halnya pada saat pekerjaan itu terjadi. Saya nanya, laki-laki, antum mau nikahin laki-laki perempuan nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2 lah. 2 lah. Kalau 2 modalnya lebih banyak. Kenapa? Skincare-nya mahal katanya. Perempuan, antum ketika nikah, mau nikah yang pertama atau yang kedua? Kenapa pertama? Karena cantiknya itu asli. Tidak pada saat menikah saja. Baik, sekarang pertanyaan saya. Perbedaan kata ini di mana? Hanya pada alif dan lam. Betul enggak ya? Hanya pada penggunaan alif dan lam. Lalu kemudian, apakah memiliki konsekuensi makna yang dalam? Inilah yang disebut oleh para ulama bahwasanya untuk menjadi mufassir itu dia harus mengetahui tentang yang disebut dengan ma'rifah dan nakirah. Kenapa begitu? Tidak ada saja alif lam di situ menyebabkan maknanya menjadi berbeda jauh. Ini kita belum berbicara Quran nih, kita berbicara versi bahasa Arab harian saja ini. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin kita akan jadi dokter? Ini adalah ilmu biologinya. Ya gak? Ini adalah urat saraf nih. Kalau saraf ini terpotong mati. Kalau saraf ini terpotong ini masih hidup. Antum salah potong, apa yang terjadi? Mati pasiennya. Antum salah nerjemahkan ini. Kayak tadi, ini perempuannya cantik tapi cantiknya saya kenal Zat. Ini cantik tapi saya nggak kenal Zat. Kan menafsirkan itu? Paham? Sekarang pertanyaannya adalah, ini bukan ngerosting. Apakah kita sudah paham akan ini? Padahal antum ketika wisuda nanti antum menyandang gelar kesarjanaan Al-Qur'anan gitu. Lalu ketika pulang kampung, Ustazah, ini artinya apa Ustazah? Ustadz, ini artinya apa? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita tidak mampu memaknai ayat atau hadis itu dengan tepat, maka kita bisa menjadi kategori yang disebutkan oleh Rasul tadi. Siapa? Dolun mudil. Paham? Nih, anak ma'had tidak boleh jawab juga. Anak kuliah intensif tidak boleh juga jawab. Surat pertama surat Al-Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Yang membuka. Yang kedua, apa arti Al-Baqarah? Sapi betina. Bagus. Tufahatun. Apa artinya? Tufahatun. Tufah yang kita makan, yang handphone antum loh, handphone. Apa? Apel. Apel betina. Ini ada kamar butuh, boy. Oke, kalau begitu saya baru punya satu. Saya baru punya sayarotun. Apa arti sayarotun?
mobil betina, saya mau beli satu lagi biar beranak dia nanti. Kan begitu. Begitu kan? Kalau baqaratun sapi betina, tufahatun apel betina, sayyarotun mobil betina. Saya beli satu lagi. Ada nggak yang jual mobil sayyarun, mobil pejantan? Saya beli. Biar beranak tuh mobil saya. Lalu apa arti Al-Baqarah? Apa arti Al-Baqarah? Nah, ini anak yang pernah belajar sama saya, pernah saya kasih tahu tuh di kelas. Apa arti Al-Baqarah? Pernah saya bahas kan? Di kelas. Apa arti Al-Baqarah? Seekor sapi. Loh, Ustaz, kalau seekor sapi, selama ini kita terjemahkan Al-Baqarah itu sapi betina. Bahkan kita menemukan juga di mana? Di Quran-Quran terjemahan, di internet dan segala macam. Bahkan Quran terjemahan pun juga diterjemahkan sapi betina, Ustaz. Bagaimana ini? Anda Arpa, ada anak-anak tuh suruh masuk. Lalu pada saat itu, apa artinya Al-Baqarah? Apakah betul sapi betina? Ternyata jawabannya tidak gitu. Kenapa? Karena makna penggunaan tamarbutah untuk hewan dan untuk tumbuhan artinya bukan betina. Tapi artinya adalah kalau penggunaan tamarbutah pada hewan artinya seekor. Kalau penggunaan tamarbutah untuk tumbuhan artinya sebuah. Jadi kalau begitu apa arti Al-Baqarah? Seekor sapi. Lalu kemudian apa arti tufaha? Seekor apel. Salah ya? Apa? Sebuah apel. Paham maksudnya? Nah, saya pernah diprotes tuh. Ustaz, kami menemukan ini, Ustaz. Ini Quran terjemahannya, Ustaz. Sapi betina terjemahannya. Lah, akhirnya waktu itu kita kontak dari ada lembaga pentasih Al-Quran. Saya tanyakan, kenapa pada angkatannya Rani Winda ya, yang nanya sapi betina itu. Waktu itu saya tanya, kenapa di terjemahan, bahkan di terjemahan yang diterbitkan pemerintah juga diterjemahkan sapi betina. Oh, ternyata sejak tahun 2018 atau 2019 itu terjemahan Al-Baqarah tidak lagi menggunakan ada betinanya. Sebelum-sebelumnya memang iya, tapi sekarang tidak lagi ditemukan. Kalau Anda menemukan ada terjemahan Al-Baqarah dengan sapi betina, berarti itu penerjemahan yang dilakukan dan di ACC sebelum tahun 2018 atau 2019. Sekarang udah enggak lagi. Nah, apa kaidah yang dibutuhkan oleh seorang mufassir? Ini muzakkar muannas. Kalau seandainya seperti itu, maka pantaslah siapa namanya? Bani Israel butuh banyak nanya dia karena dia nggak tahu kan. Apa ayatnya bunyi? Innallaha ya'murukum an tazbahul baqarah. Lalu Bani Israel banyak nanya tuh, sapi yang seperti apa, warnanya apa, kemudiannya seperti apa. Kenapa? Karena dia penggunanya berbeda. Sekarang pertanyaannya, teman-teman, apakah kita yang sudah menceburkan diri di dalam jurusan ke-Al-Quranan mengetahui tentang muzakkar dan muannas? Saya nanya. Ini dia menjadi masalah terbesar. Betul deh. Ini menjadi masalah. Nah, ini masih banyak lagi soal wajawab. Nih, apa hukumnya saya nendang ibu saya? Saya tendang ibu saya. Antum tendang ibu antum. Dosa? Mana dalilnya? Tunjukkan sama saya ayatnya. Bukan masalah durhaka. Ustazah, apa hukumnya saya cubit ibu saya? Saya pukul ibu saya. Berdosa, mana dalilnya? Bagaimana? Nih, itu ada semester 3, 5. Berarti sudah belajar di dekat. Bagaimana hukumnya? Jelaskan sama saya. Apa hukumnya memukul orang tua? Dosa. Ya, saya tahu itu dosa. Tapi pertanyaan saya, bagaimana antum menyebutkan dosa itu muncul sebagai sebuah hukum? Padahal ayatnya tak ada. Wa man daraba ummahu fahuwa berdosa. Begitu, enggak ada dalil.
Ayo. Apa? Iya benar. Yang barusan disebut. Apa? Saya bisa baca suara hati. Gak ada. Apa namanya? Mafhum. Apa itu mafhum? Maklumi aja. Ada apa mafhum? Oh ternyata ketika ada satu teks itu datang, ketika satu teks ayat atau hadis itu tidak serta-merta ditelan mentah-mentah begitu, tapi ada metodologi atau ada cara lain untuk mengambil sebuah dalil di situ. Apa diantaranya? Hukum memukul orang tua. Kenapa memukul orang tua itu dikategorikan haram? Pada ayat tidak, hadis tidak pernah menyebutkan secara eksplisit tentang itu. Lalu kemudian adalah fala taqul lahuma uffin. Kan yang nggak boleh cuma bilang ini mukul. Maka ada ketentuan yang namanya mafhum muwafaqah. Berapa pembagian mafhum teman-teman? 2. Pertama, mafhumin aja deh Ustaz, 1. Apa? Berapa pembagian mafhum? Belum. 2. Pertama, muwafaqah. Kedua, mukhalafah. Muwafaqah terbagi berapa lagi? 2 lagi. Fahwal khitab, lahnal khitab. Fahwal khitab itu apa? Fahwal khitab itu adalah kalau seandainya hukum yang bunyinya dalam teks itu begini, lalu ada pekerjaan yang lebih daripada itu, namanya fahwal khitab. Contohnya seperti apa tadi? Hukum dari tadi itu bunyinya apa? Maka tidak boleh bilang Ketika tidak boleh bilang ketika kita memukul itu kan lebih daripada bilang maka itu dikategorikan mafhum muwafaqah fahwal khitab. Ya kan? Apa hukumnya membakar harta anak yatim? Tidak boleh. Dari mana? Itu disebut dengan mafhum. Ini ada di dalam kaedah-kaedah yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Saya bukan lagi jualan buku ini, tidak. Tapi alal aqal kitab ini yang harus antum miliki untuk bisa mampu menjadi orang yang bisa untuk menyampaikan apa isi kandungan daripada Al-Quran itu. Paham maksud saya teman-teman? Oleh karena itu, jam berapa sekarang? 2.45. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan sama antum bahwa ternyata ini ada yang lebih parah lagi nih. Mau saya sebutkan. Halaman berapa kemarin? 2 masalah takwil. Halaman berapa kemarin? Halaman berapa kemarin? Nih, saya lupa lagi halaman berapa dia. Kaidah. Syurutul mufassir 321. Al-ilmu bil lughatil arabiyyah. Taib, syurutul mufassir wa adabiha wa adabuha. Syurut mufassir, syaratnya seorang mufassir. Yang pertama adalah sihhatul i'tiqad, at-tajarrud anil hawa. Yang ke-7, langsung 7. Al-ilmu bil lughatil arabiyyah wa furu'iha. Apa ada? Di-cancel dulu boleh. Ilmu bil lughatil arabiyyah wa furu'iha. Artinya adalah ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab. Artinya adalah ketika kita menjadi orang yang bergelut dalam Al-Quran itu, maka kaedah atau ilmu yang harus kita kuasai adalah ilmu bahasa Arab. Wa yatakafamanina wa qala Imam Mujahid ngomong, bukan saya ngomong.
la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yaumil akhir ayatakallam fi kitabillah idza lam yakun aliman bi lughatil arab. La yahillu, mana la yahillu? Li ahadin, bagi seseorang, yu'minu billahi wal yaumil akhir. Biarin aja. Lalu kemudian kemarin itu pada saat Piala Dunia, antum pernah lihat video di mana seorang opa-opa Korea datang ke Qatar, lalu kemudian diwawancari oleh seorang wartawan atau siapa, saya nggak tahu. Lalu kemudian ditanyanya pakai bahasa Inggris, dia jawab, lalu keceplosanlah opa-opa Korea ini baca insya Allah. Kaget dia. Kamu ngerti bahasa Arab? Insya Allah sedikit. Diajaklah ngomong bahasa Arab opa-opa Korea, dan ternyata lancar bahasa Arab. Lancar bahasa Arab. Dan bahkan lebih luar biasa lagi, ada salah satu universitas di Korea itu yang dimana mereka mempelajari bahasa Arab di kampusnya. Apakah mereka perempuan yang di sana pakai niqab seperti kita di sini? Pakai jilbab panjang syar'i seperti kita di sini? Boro-boro. Nampak tidak ada yang menutup aurat. Tidak ada yang pakai mukena, tidak ada yang pakai seperti kita. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata bahasa Arabnya lebih fasih daripada kita yang menutup ini kita semua. Bukan berarti antum harus buka seperti itu, tidak. Tapi sebetulnya ini merupakan tamparan bagi kita. Ternyata kenapa orang-orang itu lebih fasih bahasa Arabnya? Kenapa teman-teman? Ketika dihadapkan Al-Quran kepada kita dan kepada mereka yang orang-orang tadi saya sampaikan, tolong jelaskan ayat ini. Siapakah di antara mereka atau kita yang lebih paham tentang ini? Ustaz, tapi kan kita beriman, Ustaz. Iya, kita beriman. Tapi yang paling bisa menjadikan Al-Quran ini pedoman hidupnya kan adalah orang yang paham. Baik, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, antum sudah terlanjur basah masuk ke dalam sebuah lingkungan yang antum itu tak khusurah min kulli anha'i min kulli makan ya sajidah. Ya. Maka tidak ada kata lain yang harus antum lakukan kecuali menjadi orang yang profesional di bidang itu. Kalau tidak rugi. Rugi saya bilang. Yang akan terjadi adalah karena kita berurusan dengan kitabullah. Kita berurusan dengan sesuatu yang luar biasa dan sangat agung. Tidak ada kata lain untuk tidak menguasai bahasa Arab itu sebagai alat untuk menguasai keilmuan antum itu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Pelajarilah. Saya tadi si Dafa bilang, ada bilang Yandri, tidak mesti harus di sini. Silakan cari di mana-mana. Kalau antum ke sini pun saya juga nggak sanggup. Gitu. Saya bilang antum ke sini ramai-ramai pun saya juga nggak sanggup. Gitu. Sekarang aja saya udah tidak pernah istirahat. Kalau siang, pagi, siang, sore, malam gitu ya. Ya kan? Silakan. Punya prioritas besar antum terhadap apa yang akan antum hadapi. Ustaz, biayanya mahal, Ustaz, dan segala macam. Saya bilang sama antum, orang tua antum itu nguliahin antum untuk apa? Untuk pintar kan? Apapun yang antum minta selama itu mendukung kepada apa yang membuat antum itu mahir dan ahli, pasti orang tua antum fasilitasi. Bahkan antum sendiri pun juga berusaha keras untuk mengadakan apa yang bisa membantu antum untuk kuliah. Contoh apa? Zaman saya tidak ada mahasiswa yang pakai motor. Sekarang di depan halaman saya itu semuanya motor. Hampir setiap orang punya satu motor. Berapa harga motor? Jutaan. Dan tidak ada mahasiswa yang tidak memiliki handphone Android. Bahkan handphone Android yang mahasiswa itu lebih mahal daripada handphone dosennya. Saya masih menemukan tuh, dosen antum motornya masih
Ya, lebih keren lah motor antum ketimbang motor dosen antum. Ya, Win. Ya, Win. Motor antum apa? Beat, NMAX, ini dan segala macam. Motor dosen antum tuh saya masih menemukan yang jauh daripada layak gitu. Saya banyak menemukan handphone mahasiswa itu lebih mahal daripada handphone dosennya. Tapi tidak banyak mahasiswa hadir di kajian-kajian yang fokus kepada kejurusan. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang saya temukan di tempat-tempat perbelanjaan, tempat fashion, tempat skincare. Setiap hari ada aja yang datang paket, datang COD, pasti ada aja yang datang. Hampir ada. Tapi tak banyak mahasiswa yang ngantri tiap hari datang ke tempat-tempat belajar. Berapa biaya yang kita keluarkan untuk itu? Dan berapa persentase biaya yang kita keluarkan untuk mengisi keahlian kita itu? Tidak banyak. Bahkan tidak berimbang. Betul tidak? Untuk beli sepatu kita bisa bersatu, dua, tiga. Semiskin apapun orangnya dia pasti. Bahkan mahasiswa sekarang kan lebih mau tidak makan ketimbang tidak punya paket kan. Paket itu sesuatu yang napas kedua gitu ya. Nggak bisa eksis kita kan. Teman-teman, tidak mesti harus di sini. Silakan cari, datangi kajian-kajian di mana tempat-tempat antum bisa untuk menguasai bahasa Arab itu sendiri. Kenapa? Tadi disampaikan tadi. Malam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Malam yatim wajib illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna wajib dengannya, maka mengadakannya menjadi wajib. Kalau antum nggak bisa menafsirkan Al-Quran ini tanpa bahasa Arab, maka bahasa Arab itu menjadi sesuatu hal yang wajib. Silakan. Ta'allamul Arabiyyah. Pelajari bahasa Arab. Nanti kendalanya adalah kenapa nggak nulis skripsi, belum dapat judul Ustaz. Kenapa nggak dapat judul? Bingung Ustaz mau bahas apa. Ya udah. Nah, ya Win. Nah, ini saksinya ada senior antum nih. Datang tempat saya 3 orang, 4 orang saya bahas ini. Wah, ini kajian menarik ini. Gak mungkin Ustaz Agus tuh nggak nolak, akan nolak saya bilang. Gak mungkin dia nggak nolak. Pasti buka. Iya sih Ustaz, tapi saya nggak ngerti bahasa Arab Ustaz. Repot juga ya. Ini bahannya ada, tafsirnya ini, tinggal pakai aja, tinggal buka aja. Ustaz, gimana cara bacanya? Untuk antum sendiri. Jadi mulai dari sekarang, kenapa dari semester 1, 2, semester 3 dan 5 yang diprioritaskan? Karena supaya membangkitkan semangat antum mencarikan apa yang seharusnya dipelajari terlebih dahulu. Apa yang harus dipelajari terlebih dahulu. Paham maksud saya? Mana kaedah-kaedah tadi? Ini dia. Kenapa harus mempelajari bahasa Arab? Ini dia. Ada nggak alasan lain kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Ada. Tapi yang terkait dengan jurusan antum, ini yang menjadi faktor utamanya. Kita bisa sesat dan menyesatkan ketika kita menafsirkan satu Al-Quran kalau kita nggak ngerti. Nggak usah ayatnya, nggak usah mufrodatnya. Penggunaan alif lam dan tidak alif lam aja tadi kita sudah berbeda pendapat. Banyak. Ya kan? Bayangkan kalau seandainya antum sampaikan ini ke jamaah. Dan betapa banyak mungkin kalau seandainya kita nih, kalau kita nggak ngerti sesuatu, berapa persen dari orang mampu untuk, Bu, mohon maaf saya belum tahu, saya cari dulu nggak. Antum lagi isi kajian wirid ibu-ibu nih. Lalu ditanya tentang satu hal ini. Fitrahnya manusia itu ingin menjawab langsung gitu. Tapi berapa persen, Bu, saya mohon maaf saya belum tahu ini. Seberapa persen di antara kita yang mampu untuk itu? Jangan sampai nanti kita terjebak, akhirnya kita paksakan tuh seperti tadi. Kita paksakan, akhirnya itu yang disebut dengan dolun mudil. Type adik-adik semua. Dapat spiritnya? Apa yang harus dilakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Belum lagi berbicara tentang ilmu-ilmu yang lain. Nih, minimal miliki kitab ini, baca, kemudian antum pahami apa yang harus antum kuasai. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Fadal. Ade? Apa ada yang mau ditanya?
Kalau tidak ada, kita pulang lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Taib. Kalau seandainya tidak ada, saya ingin sampaikan terakhir sama antum. Mumpung masih semester 1, mumpung semester 3, mumpung masih semester 5, pelajarilah dengan matang apa yang seharusnya mendukung antum untuk bisa menjadi orang yang diharapkan oleh orang tua antum. Sayangi orang tua, ingat orang tua bekerja susah payah menghadirkan, menyekolahkan, membiayai kita dari A sampai Z, dari segala sesuatunya, sampai antum bisa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain mungkin. Cuma buat mereka bahagia dan bangga dengan keilmuan antum. Ingat orang tua di rumah, apa yang harus antum berikan kepada mereka. Jangan hanya jadikan foto wisuda itu penghibur mereka, tapi hadirkan isi kepala, kontribusi terhadap umat kepada orang tua antum. Taib, insyaallah ke depannya Yandri, Edu, kemudian Sajidan, kita adakan kajian seperti ini, tapi tidak live lagi. Saya nggak mau live lagi. Udah, matikan aja.